Oke, selamat pagi rekan-rekan. Kembali bertemu bersama saya Derli Fahlevi. Sambil menunggu waktu, saya akan coba membahas tentang visi dan misi ya. Yang memang kita tahu bahwa visi misi itu kan bahasanya biasanya bahasa di top manajemen ya. Namun saya akan coba jelaskan apa sih visi misi dengan analogi yang mudah ya. Jadi kita bisa implementasi, kita bisa sharing, kita bisa sosialisasi ke tim yang paling bawah sekalipun ya. Jadi lebih mudah bagi mereka untuk menangkapnya apa itu visi misi yang katanya bahasa langit ya. Oke, kita ketahui bahwa visi itu kan sebenarnya diambil dari kata vision ya. Vision atau penglihatan, ini udah pasti. Jadi visi itu diambil dari vision atau penglihatan. Visi juga bisa berarti karena dia penglihatan berarti visibility ya, atau kemampuan jarak pandang ya. Sebagai analogi misalnya seorang pilot ya, seorang pilot pesawat itu dia memiliki visibility atau jarak pandang misal sejauh 300 meter, yang berarti bahwa pilot memiliki kemampuan melihat dengan jarak tersebut walaupun samar-samar ya, tapi dia punya visibility dengan jarak 300 meter. Ini disebut dengan visi. Artinya apa? Visi berarti sesuatu yang harus mampu diukur dan diraih sesuai kemampuan. Jadi visi bukan dream ya, bukan impian yang mengawang-awang, tetapi visi itu harus terukur. Bisa jadi dia 5 tahun, bisa jadi 10 tahun, atau 3 tahun bisa saja, tapi dia pasti jaraknya jauh sekali visi itu ya, lebih dari 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Nah, kenapa tadi berbeda antara visi dan mimpi ya? Karena memang visi itu tadi itu dia harus terukur. Kalau misalnya dia mimpi itu seperti ini nih. Misalnya ada contoh sebuah perusahaan busana muslim yang ada di sebuah kota Bekasi misalnya. Dia baru buka, dia ingin menjadi busana muslim ya. Dia punya visi begini, menjadi busana muslim yang terbaik dan terbesar di tahun 2021 tahun depan ya, di dunia, bayangin. Jadi visinya lengkap memang. Dia ingin menjadi apa tuh ada, kapannya ada, dan di mananya ada. Tapi di dunia tahun depan gitu. Nah, ini namanya mimpi. Artinya apa? Nggak mungkin ya. Apa yang terjadi bila misalnya visi ini berupa mimpi tadi ya, maka ketika kita sosialisasi ke tim di bawah, maka mereka akan bilang nggak mungkin, mustahil gitu, nggak mungkin tahun depan. Tapi kalau 10 tahun lagi misalnya, 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, sangat mungkin. Kalau mau, dia visinya adalah menjadi busana muslim terbaik, terbesar di Bekasi tahun 2022 misalnya, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, di Bekasi aja dulu. Jadi orang berpikir mungkin, achievable ya. Kenapa? Karena kalau visi itu mustahil ya, mustahil, maka misinya pun pasti ngawur, udah pasti ya. Karena bila kita bicara visi tadi adalah visibility, sebuah tujuan yang achievable, yang memang sangat bisa kita raih, kita ukur kemampuan kita memang bisa ke sana, maka misi adalah turunannya. Misi adalah tugas ya. Misi itu adalah tugas. Tadi bila kita pernyataan visi itu adalah kemana arahan tujuan kita, maka pernyataan misi itu biasanya tugas dan identitas kita itu apa gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Saya kebetulan bawa buku yang namanya Quantum Leadership ya. Ini kebetulan saya sendiri yang menulis. Nah, di buku ini saya juga bahas tentang visi misi tadi itu. Kalau kita bicara misi, turunan dari visi tadi ya, maka sebenarnya misi itu ada tugas-tugas yang menggambarkan tentang siapa, apa, dan bagaimana ya.
Jadi contoh analoginya begini, seandainya saya sebagai karyawan kemudian ditugaskan oleh perusahaan untuk memenuhi undangan dari Kementerian Tenaga Kerja misalnya, ya, maka itu disebut misi. Contoh simpelnya ya, itu misi. Kenapa? Karena menyatakan identitas diri di sebuah perusahaan. Apa tadi? Yang pertama kali ditanya kalau kita udah datang di kementerian, siapa Anda? Gitu kan? Maka kita menunjukkan apa? ID card. Ya, ID cardnya ini, gitu ya. Kita pasti akan menunjukkan ID card kita. Kemudian, apa keperluan Anda kan gitu ya? Dan tujuan Anda apa di sini? Apa? Yang kedua, oh saya ada mendapatkan undangan, gitu kan? Saya mendapatkan undangan dari kementerian, ini undangannya gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga nih yang penting, bagaimana itu adalah perilaku kita nanti yang akan terlihat di sana. Nah, ini terkait dengan values, nilai-nilai. Nah, mungkin rekan-rekan bisa mengkonekkan antara misi ini sebenarnya ada koneknya dengan values perusahaan. Kita kan bisa lihat di sebuah pertemuan undangan besar tadi, di mana banyak perusahaan-perusahaan besar di sana, maka akan banyak perilaku-perilaku yang menggambarkan dari identitas perusahaannya. Udah pasti, betul nggak? Ada yang suka terlambat, ada yang sedikit-sedikit keluar merokok, ya kan? Itu menggambarkan di perusahaannya dia begitu. Sudah pasti ya. Jadi misi tadi itu luar biasa. Dan misi tadi, ini misi yang simpel analogi tadi, yang saya gambarkan tadi, itu adalah menggambarkan identitas perusahaan tadi. Kalau dia misalnya perusahaan, contoh yang disiplin-disiplin kayak perusahaan mungkin Jepang misalnya ya, dia pasti mungkin tepat waktu datangnya, terus dia fokus dengan apa yang dibicarakan gitu, terus keluarnya pun ya disiplin gitu. Beda sama yang abal-abal, misal perusahaannya diundang juga ya paling ya suka terlambat, terus mungkin juga perilakunya suka keluar masuk ngerokok gitu ya. Nah, ini misi tadi nggak bukan suatu yang dianggap apa sih misi gitu ya, ini hanya slogan biasa. Salah ya. Jadi kalau kita ambil contoh dari sebuah perusahaan yang saya bisa ambil dari buku saya ini ya, ini Microsoft, contoh Microsoft nih, saya bacakan dulu ya. Nah, misi tadi kan menggambarkan siapa, apa, dan bagaimana. Kita lihat ya, punya Microsoft ya. Our mission is to enable people and business throughout the world to realize their full potential. We consider our mission statement a commitment to our customers. We deliver on commitment by striving to create technology that is accessible to everyone of all age and abilities. Kita lihat di sini ya. Ini udah ketahuan, tanpa ada logo Microsoft pun kita pasti menduga ini pasti perusahaan IT ya, nggak jauh-jauh dari komputer, yang memang dia apa yang akan dilakukan mereka adalah enable people and business throughout the world and realize the full potential ya. Bagaimana adalah dia ini mendeliver ya, komitmen dengan caranya adalah meng-create teknologi untuk yang mudah diakses oleh semua orang ya. Jadi misi itu begitu, ada siapanya udah ketahuan, walaupun itu samar-samar tersirat, nggak perlu misi Microsoft, tidak perlu. Tapi ketika dia menulis misi itu tanpa ada logo pun kita bisa tahu, oh ini misinya ini ya, ini misinya perusahaan ini nih ya. Ini contoh-contoh analogi mudah bila kita bicara terkait dengan misi ya. Jadi itu tadi, kembali lagi, visi adalah visibility, sesuatu yang bisa terukur dan bisa kita lihat. Kemudian misi adalah tugas ya, tugas yang berisi apa, siapa identitas kita, kemudian apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Nah, mungkin cukup dari sini saja dari saya. Nanti akan kita lanjut perbincangan kita ini. Semoga nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya, contoh-contoh apa itu visi, misi, values ya, nilai-nilai. Kemudian strategi sudah kita bahas sebelumnya di SWOT, mungkin nanti kita akan bisa gatukan lagi ya, sampai akhirnya menjadi tujuan-tujuan goals besar dari sebuah organisasi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.